Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Keduanya akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Namun apakah keduanya akan memberikan keterangan yang konsisten? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Ya, Prof. Hipnu, analisa Anda melihat jalannya persidangan ataupun pemeriksaan terdakwa pada minggu lalu pada Eliezer, kiranya apa yang akan digali dari Ricky dan Kuat oleh majelis hakim? Ya, gini, karena Eliezer itu adalah JC dan dia yang selama ini konsisten melihat dengan mata kepala sendiri, Mas Marvin, adalah menjelaskan bagaimana peran Ricky, bagaimana peran Kuat terhadap suatu proses pembunuhan yang berencana yang bersangkutan. Sehingga di sini hakim akan menggali bagaimana peran Ricky, peran Kuat di dalam tindak pidana. Karena apa? Peran ini akan menjadikan nanti bobot dari suatu tindak pidana jatuhkan. Bobot yang disampaikan oleh penuntut umum untuk mengajukan suatu tuntutan. Karena gitu. Karena perdebatannya kemarin adalah bahwa turut serta seolah-olah memang harus mempunyai kehendak yang sama. Betul. Tapi kehendak sama itu beda. Kehendak sama terkait dengan FS, R maupun K berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Karena kalau ada jurisprudensi, kami pernah baca jurisprudensi tahun 35, tapi Belanda itu Mas Marvin, itu memberikan bahwa ketika turut serta dalam suatu tindak pidana, tidak bisa diartikan semua punya kehendak yang sama. Tapi kehendak melakukan kejahatan, iya. Tapi bukan kehendak sama untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini harus dibedakan. Oleh karena itu, disinilah nanti hakim penuntut umum akan melihat kira-kira perannya sejauh apa. Kalau boleh kita nilai, apakah K nilainya mungkin 80 atau R 60? Karena R pernah melakukan suatu penolakan ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Nah, disinilah ya akan suatu kelihatan. Karena dalam suatu delik itu memang, tadi Mbak Marcel menyatakan bahwa betul memang ada tidak konsistennya, betul. Karena dia tidak melakukan suatu tindak pidana, betul. Dia hanya melihat, betul. Tapi kan di sini ada delik, namanya delik omisionis. Delik omisionis ini berbuat tapi tidak berbuat, gitu Mas Marcel. Ini kalau menjadikan dasar nanti di dalam suatu penuntutan ataupun pemidanaan oleh majelis. Berbuat atau tidak berbuat, lain dengan delik komisionis. Komisionis perbuatan dilarang dia memang melakukan sama-sama. Tapi ketika dia diam, tidak melakukan pencegahan, itu sudah melakukan suatu tindak pidana, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Disinilah yang harus menjadikan catatan. Ketika semua orang ada suatu dalam TKP, harus segera melaporkan, harus segera memberitahu kepada hukum. Tidak diam aja. Di sini yang peran nanti di antara turut serta masing-masing dalam suatu tindak pidana. Begitu Mas Marvin. Oke, Prof, terkait dengan kehendak begitu ya, memang ada penolakan dari Ricky yang diminta Sambo untuk mengeksekusi Yosua. Nah, dengan menolak itu apakah serta-merta Ricky bisa bebas dari dakwaan? Tapi kita coba tayangkan terlebih dahulu ya kutipannya pada pekan lalu yang sudah kami rangkum sebentar. Prinsip liability based on fault itu, ya, kata fault itu kata salah itu, ya, itu pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, apa yang disebut dengan mens rea itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element, ya, yang saya sebut must be present, itu yang hadir. Kalau dia mengatakan siap, saya laksanakan, atau iya Pak, saya akan laksanakan. Tapi kalau dia mengatakan maaf Pak, saya tidak mau, saya menolak, itu mental element must be present, yang menunjukkan mens rea-nya nggak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi gambaran saya prinsip committed mental element itu harus komit antara yang nyuruh sama yang disuruh, atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elemennya ada di situ. Nah, kita sudah simak bersama, Prof tidak punya niat membantu, bakal menolak sejauh mana atau pembuktian seperti apa yang bisa menambah kemungkinan bahwa R ini bisa bebas dari dakwaan. Ya, ini Mas Marvin.
Yang dimaksud Pak Firman, mental elemen adalah melakukan penembakan. Ini harus pahami. Mental elemen lakukan penembakan. Dia nggak mau menembak. Karena dia bukan profesi di dalam melakukan resmob, tapi ada bidang lalu lintas. Kan itu kan. Sehingga dia betul nggak nembak, mental elemen. Tapi kan penyertaan itu perannya berbeda-beda. Itulah yang harus kita pahami. Oleh karena itu, kita harus melihat, oke, menembak tidak. Tapi ketika peran dalam suatu TKP, ada suatu pembunuhan, dalam suatu perencanaan beliau hadir, dalam eksekusi adalah R juga hadir, itu tidak bisa terelakkan. Betul nggak menembak, tapi peran. Makanya tadi saya katakan, di dalam konteks turun serta, di dalam jurisprudensi, itu melihat peran dalam suatu pembunuhan itu seperti apa. Tadi tidak melaporkan. Kemudian mungkin ada menyiapkan ada suatu senjata yang tadi kemarin diskusikan. Kemudian dalam suatu tempat kemudian melakukan suatu tindakan lain. Ini yang harus kita lihat. Makanya kalau kita lihat tadi sampaikan, kalau melihat bobot mental elemen ada melakukan pembunuhan itu 100, R mungkin 50 atau mungkin 40. Kan itu. Karena ada di dalam suatu TKP, bahkan di dalam suatu perencanaan yang ada. Nah, disinilah harusnya kalau kita melihat suatu kejahatan tersebut, delik omisionis itu berbuat tidak berbuat loh ya, sehingga harus menyampaikan bahwa dia ada suatu tidak pidana keluar nih, atau nggak ikut dalam suatu rombongan dalam suatu perencanaan tadi, itu masih bisa lepas kalau seperti itu. Tapi kalau ini kok agaknya sulit. Memang mungkin Mas Marvin ada mungkin tuntutannya benar-benar rendah, putusannya rendah, karena tingkat keaktivitas aktif. Makanya kalau saya katakan kemarin bahwa perbuatan pasif, apalagi dalam permufakatan, itu ada pasif, ada aktif. Memang kalau penyertaan tidak ada pasif aktif, tapi ini harus aktif, pasif. Itu nggak ada suatu permasalahan. Nah, di sini yang harus kita perdebatkan di situ. Nah, ini juga saya memiliki satu argumentasi ya, tapi tolong koreksi jika saya salah di sini. Tapi kalau dari berdasarkan yang disampaikan oleh Ricky sebelumnya, ia memang mengatakan tidak punya kehendak, bahkan sampai menolak. Tapi ia berada di lokasi yang sama. Masuk dalam penyertaan tidak ini? Ya, di sini makanya tadi saya katakan mental elemen oke, saya sepakat bahwa dia tidak melakukan suatu tindakan pembunuhan. Tapi ketika dalam suatu kejahatan tadi, harusnya dia menghindar atau merupakan tindakan mencegah. Itu Mas. Karena saya katakan ada konsep omisionis, berbuat untuk tidak berbuat. Dalam suatu TKP masuk kualifikasi itu, walaupun rendah. Disinilah harus hati-hati memang dalam suatu tindak pidana itu tidak serta-merta ketika dalam suatu wilayah itu kita tahu adalah suatu kewajiban untuk melaporkan suatu tindak pidana. Lah, R tidak dilakukan. Bahkan R kalau tidak melakukan, oke lah tidak melakukan, tapi melakukan pencegahan, mengingatkan bahwa ini adalah suatu kejahatan. Apakah harus diteruskan atau tidak teruskan? Disinilah yang terkait dengan relasi kuasa itu muncul. Ya, mau tidak mau menurut saya peran itu ada, walaupun kecil. Tadi saya katakan jurisprudensi penyertaan melihat bobot masing-masing peran yang ada. Oke, Prof, kok tadi kan menolak. Ini sementara satu sisi, satu lagi terdakwa yang dihadirkan adalah Kuat Ma'ruf. Ia mengatakan tidak mengetahui. Menurut Anda menjadi janggalkah ketika Kuat tidak mengetahui Ferdy Sambo ikut menembak atau tidak? Ya, Mas Marvin, namanya seorang keterangan terdakwa pasti menghindar, pasti mengelak, tidak mengetahui, ya pasti kita harus akui. Tapi itu tidak mempunyai suatu keterangan yang mutlak, bahwa keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada suatu TKP dari awal Saguling kemudian di Duren 3, apakah seorang dewasa tidak berpikir adanya suatu kejahatan? Apakah tidak mengetahui adanya suatu tindakan yang akan mungkin timbul? Ini harus dipahami. Ini sama, kan itu. Apakah dia akan melakukan suatu tindakan pencegahan atau suatu tindakan? Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita melihat dari keterangan-keterangan yang kemarin Eliezer, itu akan ketemu nantinya antara Eliezer, antara saksi yang lain, peran yang terhadap R maupun K, memang saya pikir agak rendah. Karena memang bagaimana juga otak semuanya itu adalah FS, sehingga kehendak seperti elemen materi sampaikan Pak Firman ya memang FS, tapi yang lain tidak. Peran itu yang kita kunci di dalam penyertaan. Makanya saya sepakat penuntut umum menentukan pasal 55 ayat 1. Kehendak yang sama itu bukan sama 100% seperti
FS, ingat loh, kita relasi kuasa loh, nggak mungkin ngomong-ngomong sama-sama melakukan suatu pembunuhan, nggak mungkin. Tapi kalau suatu tindakan yang sama, kehendak yang sama, itu ada suatu tidak ada relasi kuasa, ada kehendak yang sama. Oke, kita sama-sama bunuh yuk, karena itu sudah melakukan seperti ABC. Nah itu baru, ini relasi kuasa yang harus saya kira dijadikan suatu pertimbangan tersendiri dari peran-peran anak buahnya yang dalam suatu TKP perannya seperti apa. Oke, Prof, ini juga selain Kuat juga kembali kepada Ricky begitu ya. Apakah Anda melihat Ricky masih berupaya menutupi sesuatu sampai kalau kita ingat bersama itu hakim mengungkapkan kekesalan dengan mengingatkan Ricky bahwa memiliki istri dan anak. Apa konsekuensinya bila Ricky tetap berkelit dan tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya? Dalam hal putusan nanti adalah ada hal-hal yang memberatkan dan memperingankan. Kan itu. Karena memberatkan itu artinya apa? Terdakwa R tidak memberikan suatu penyerahan, tidak memberikan suatu keterangan yang konkret, tidak terbuka. Disinilah yang harus disampaikan. Memang tidak terkait tentang pasal, tapi inilah yang dicari, ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga itu yang menjadikan yang harusnya ringan R ini, itu bisa menjadikan malah berat. Karena tidak memberikan suatu konstruksi yang cukup di dalam pengungkapan. Ada sesuatu yang ditutupi terkait dengan relasi kuasa. Itu Mas Marvin. Oke. Terkait juga dengan hal ini, Prof, nanti usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan juga karena ada memang sejumlah hal yang bisa kita soroti juga berangkat dari pernyataan pada minggu lalu dan yang kita harapkan juga akan kita dengarkan dalam persidangan pemeriksaan terdakwa kali ini ya, Prof. Ya, tahan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Lepaskan tembakan. Ada apa ini? Terus dar gitu yang mulia. Nah, di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang, ada apa bang? Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya ke dapur lihat nggak ada orang. Terus saya lihat ke tengah lagi, si Pak FS ini lagi nembakin dinding yang mulia. Setelah itu saya hanya menunggu di dapur sambil kenapa ini? Ada apa kan sempet takut yang mulia di situ. Itu kan nggak masuk di akal. Ya. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Lah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Anda kembali di Breaking News, pemirsa, kami masih bergabung bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho. Prof, Hipnu masih bergabung? Ya, siap, masih Mas. Siap. Tadi kita sudah menyaksikan bersama pada cuplikan pekan lalu ya di sini hakim langsung kalau kami istilahnya smash begitu dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan, inkonsistensi begitu Ricky dengan Kuat ya. Tapi saya akan mencoba untuk kembali recalling pada waktu minggu lalu juga ada pernyataan Prof Hipnu dari ahli pidana Saudin yang merupakan dosen dari Universitas Surabaya menyebutkan kalau ketersertaan seseorang dalam pidana pembunuhan itu harus diperhatikan kasus per kasus dan harus memenuhi seluruh unsur delik-delik dan kesamaan kualitas dari para pelaku. Kita coba tayangkan bersama ya. Ada pendapat juga kan, media player itu harus mereka peserta itu yang masuk pada media player itu melakukan semua unsur-unsur delik
Itu pendapat sebagian besar. Ada juga yang menyatakan pendapat, oh tidak cukup, harus memenuhi unsur delik. Tetapi ada kesamaan kualitas dari pelaku. Misalnya tadi dicontohkan, kalau pelaku pembunuhan itu kan kualitasnya apa? Misalnya tadi dicontohkan dengan alat, bahasanya dari rekan saya itu. Apakah mereka itu menggunakan alat di dalam melakukan pembunuhan itu? Ini menjadi penting untuk diperhatikan maksud saya. Kalau alatnya misalnya senjata, alatnya senjata tajam, pisau misalnya, itu ada kesamaan, ada kualitas sama dari pelaku. Gitu. Kalau dia hadir hanya misalnya tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, itu bisa dinilai nanti berdasarkan konsep tadi. Oh, dia nggak bawa alat kok membunuh, karena dia jago kungfu, bisa masuk dia. Jago kungfu itu bisa membunuh tanpa senjata, hanya ditotok jalan darahnya, cek, mati dia. Kalau dia tidak jago kungfu, oh itu masuk tidak sama kualitasnya. Jadi begitu maksud saya, case by case harus diperhatikan, tidak boleh menyamaratakan. Gitu. Baik, saudara ahli. Berdasarkan berbagai teori, bagaimana hubungan kebiasaan dengan error fakti atau kekeliruan dalam kesengajaan? Iya, jadi error in fakti ya. Jadi kesalahan di dalam faktanya itu menjadi ukuran juga, ya, menjadi. Oke, Prof. Hipnu, ini sudah sangat spesifik begitu ya. Namun syarat apa yang harus terpenuhi ketika menyatakan seseorang itu turut serta dalam pembunuhan berencana meskipun ia bukan perencana utama? Ya, tadi saya katakan, tadi kan ahli mengatakan memang peran, justru di sinilah perannya berbeda-beda. Tidak ada kualitas yang sama, kan itu loh. Kualitas yang sama itu kalau memang semua memakai senjata. Oh kan enggak memang. Tapi cuma kita lihat bahwa kualitas yang terjadi adalah terkait di TKP. Karena pertanyaannya gini Mas, kita tidak juga melihat, tapi adalah sosok dalam suatu hukum pidana itu. Sosok seseorang dalam suatu TKP itu ada sebagai penegak hukum. Ini yang saya kira cukup berat. Makanya hakim tadi mengatakan bahwa mengingatkan ada keluarga. Karena dia sebagai penegak hukum. Penegak hukum yang tahu bahwa ada suatu inisiatif, ada suatu insting, wah ini ada suatu tindak pidana. Nah itu yang harus dipahami kan itu. Ini bukan orang biasa-biasa, tapi penegak hukum. Yang terjadi satu, ada relasi kuasa lagi, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa memisahkan, bisa memberikan suatu tidak terjadi suatu pidana. Tapi ada suatu gabungan. Lah, peran itu kita lihat di dalam keterangan Eliezer. Satu. Kedua, keterangan ahli psikologi forensik. Karena ini sebagai penegak hukum yang harusnya insting mengetahui bahwa ini ada suatu kejahatan yang cukup serius. Harusnya menghindar, harusnya melakukan suatu tindakan yang mencegah. Itu Mas. Ini. Makanya tadi saya sepakat. Dalam peran serta tidak ada kualitas yang sama. Kualitas yang sama itu kalau suatu permufakatan, tingkatannya itu sama. Mari sama-sama melakukan suatu tindak pembunuhan. Sekarang pertanyaannya kalau kualitas yang sama, apa kepentingannya R melakukan pembunuhan? Apa kepentingannya K? Apa kepentingan? Nggak ada. Hanya karena relasi kuasa itulah turut serta. Makanya konsepnya adalah turut serta. Di sinilah yang dibedakan. Saya melihat jurisprudensi tahun 1935 itu masuk kualifikasi sebagai bentuk tinggal perannya. Apakah 90%, apakah 70%, apakah 60%, apakah 30%. Disinilah langsung melihat kualitas suatu tindak pidana yang terjadi di dalam suatu pembunuhan. Itu Mas, ini yang harus bobot yang disampaikan. Jadi pertanyaan Pak Hakim betul itu. Karena dia seorang penegak hukum yang tahu persis. Nggak mungkin, nggak merasa tidak tahu. Nggak mungkin. Betul. Tahu apa yang terjadi. Kita akan nantikan bagaimana konsistensi dari jawaban juga dari yang akan disampaikan pada hari ini. Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami.